Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu Dwi Gantara dengan NIM A1C2220085. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Noverma SPD MPD. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika beserta aplikasi dalam pembelajaran. Materi ini disampaikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Wahyu Rian Santoso, Anissa Eka Cahyani, Ahmad Saihan Evan, Nur Afifah Ramadana, dan Tessa Kurnia Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pengertian dari pendekatan-pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini adalah aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut berupa apakah guru akan menjelaskan pengajaran materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu atau menggunakan materi yang terkait satu dengan yang lainnya dalam tingkat kedalaman yang berbeda atau materi yang terintegrasi dalam suatu kesatuan multidisiplin ilmu. Pendekatan pembelajaran ini juga sebagai penjelasan untuk mempermudah para guru dalam memberikan pelayanan belajar, sedangkan bagi siswa berguna untuk mempermudah memahami materi ajar yang telah disampaikan oleh guru dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan kiat melaksanakan pembelajaran serta metode belajar dalam proses pembelajaran termasuk faktor-faktor yang menentukan keberhasilan siswa, di mana pendekatan tersebut bertitik tolak pada aspek psikolog anak, yaitu dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan intelektual dan kemampuan lainnya yang mendukung kemampuan belajar. Nah, lebih singkatnya lagi, pendekatan pembelajaran merupakan suatu konsep atau prosedur yang digunakan dalam membahas suatu bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran memerlukan satu atau lebih metode pembelajaran. Penerapan pendekatan pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita seringkali didapatkan siswa itu sukar atau sulit menerima dan mempelajari materi matematika. Bahkan banyak sekali yang mengeluh bahwa pelajaran matematika itu membosankan, tidak menarik, dan susah untuk dipahami. Di samping itu, pembelajaran matematika atau mata pelajaran matematika ini adalah salah satu bidang studi yang memegang peran penting baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika ini merupakan mata pelajaran yang perlu dipelajari di tingkat sekolah dasar karena merupakan salah satu dari mata pelajaran yang diuji pada ujian akhir sekolah berstandar nasional. Kurikulum matematika sekolah yang memiliki tujuan agar siswa itu mampu menghadapi perubahan-perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, mengharuskan guru untuk memberikan pembekalan yang maksimal terhadap siswanya. Dalam pelaksanaannya di sekolah, pembekalan tidak cukup hanya dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat hafalan, latihan, pengerjaan soal yang rutin, serta proses pembelajaran biasa. Nah, dengan adanya tujuan dari kurikulum matematika sekolah, diperlukan tindakan yang lebih lagi agar para siswa lebih memahami, lebih mengerti agar mudah menyerap ilmu matematika. Keberhasilan proses belajar matematika, pemahaman dalam mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman materi yang lalu itu sangatlah mendukung. Hal tersebut tidak terlepas dari metode pelajaran maupun media yang digunakan untuk mencapai hasil belajar yang optimal.
Hasil belajar siswa matematika pada mata pelajaran matematika juga tidak terlepas dari proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, menurut peneliti, observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, proses pembelajaran matematika ini yang dilakukan oleh guru itu seperti menjelaskan materi, dilanjutkan dengan memberikan contoh soal, kemudian memberi latihan, dan di akhir pembelajaran siswa diberi tugas di rumah. Itu adalah hasil observasi oleh peneliti yang biasanya dilakukan oleh para guru dalam menjelaskan pembelajaran matematika. Nah, untuk itu ada juga pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika yang bisa dilakukan oleh para guru agar tidak menggunakan dengan cara menjelaskan, kemudian diberi contoh, kemudian diberikan tugas di rumah. Nah, pendekatan pembelajaran matematika ini yang pertama itu adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini menurut Rohmat adalah pembelajaran dengan melibatkan pola pikir induktif efektif untuk mengajarkan suatu konsep matematika dan memberikan peluang kepada siswa untuk memahami konsep atau memperoleh generalisasi dengan cara yang lebih bermakna. Siswa memperoleh pengalaman ketika melakukan pengamatan langsung secara cermat pada kasus-kasus khusus yang diberikan guru. Dalam mengkonstruk matematika ini, siswa terlibat dengan proses adaptasi dan organisasi, sehingga mempelajari konsep matematika dengan cara seperti ini dipandang lebih dari sekedar menghafalkannya. Dengan lebih jelasnya, pendekatan induktif ini merupakan pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Pendekatan induktif ini juga merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju keadaan umum. Pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh. Dari contoh-contoh tersebut, siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Pendekatan induktif ini memiliki karakteristik yang berbeda dari beberapa pendekatan pembelajaran matematika, yaitu pendekatan induktif ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian siswa dibimbing guru untuk menyimpulkan hal-hal yang bersifat khusus tersebut menjadi lebih umum berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, apa sih sebenarnya kegiatan utama siswa dalam pendekatan induktif ini? Kegiatan siswanya itu adalah mengamati, menyelidiki, memeriksa, memikirkan, dan menganalisis berdasarkan kemampuan masing-masing hal-hal yang bersifat khusus dan membangun konsep atau generalisasi atau sifat-sifat umum berdasarkan hal-hal khusus tersebut. Siswa juga mempunyai kesempatan untuk ikut aktif dalam menemukan suatu rumus atau formula. Akan tetapi, dengan syarat formula atau rumus yang diperoleh dari cara induktif ini belum lengkap bila ditinjau dari proses belajar matematika. Misalnya nih, latihan dan aplikasinya masih diperlukan untuk memahami rumus yang dipelajari tersebut. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu semangat untuk menemukan dan adanya kesadaran akan hakikat pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir logis. Karakteristik yang terakhir yaitu menemukan dan memahami rumus atau teorema tersebut membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol dibanding yang lain. Selain yang pertama tadi, ini adalah salah satu karakteristik yang menonjol di mana para siswa ini akan kesulitan untuk menemukan dan memahami rumus atau teorema dalam pembelajaran matematika. Para ahli pendidikan ini menyadari bahwa siswa itu masih suka menggunakan akalnya dalam belajar. Itu berarti menggunakan pendekatan deduktif. Nah, apa sih pendekatan deduktif? Ini adalah pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan deduktif atau deductive approach.
adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus. Kebalikan dari pendekatan induktif, di mana induktif yaitu dari khusus ke umum, kalau yang deduktif itu adalah dari yang umum ke khusus. Nah, pendekatan deduktif ini merupakan suatu model penjelasan sebelum pengalaman belajar, di mana ceramah dan diskusi itu akan dilakukan lebih awal, atau pengalaman konkret. Hal ini juga melibatkan pemikiran hipotesis deduktif di mana pembelajar menemukan ide-ide yang akan diuji atau ditemukan, atau guru juga menjelaskan secara eksplisit apa sih yang harus dicari dalam pembelajaran di laboratorium ataupun di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan deduktif dimulai dengan yaitu menyajikan aturan, teorema, atau prinsip umum yang diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Dalam penalaran deduktif tidak menerima generalisasi dari observasi seperti yang diperoleh dari penalaran induktif. Penalaran deduktif ini adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada pernyataan yang sebelumnya benar. Nah, bakal timbul pertanyaan nih, kalau begitu bagaimana untuk menyatakan kebenaran yang paling awal? Untuk mengatasi hal ini, dalam penalaran deduktif memasukkan beberapa pernyataan awal atau pangkal sebagai suatu kesepakatan yang diterima oleh kebenarannya tanpa pembuktian dan istilah atau pengertian pangkal yang kita sepakati maknanya. Pangkal ini yaitu pengertian yang tidak dapat didefinisikan. Titik, garis, bidang merupakan contoh-contoh pengertian pangkal, sebab titik, garis, dan bidang dianggap ada, tapi tidak dapat dinyatakan dalam kalimat yang tepat. Pernyataan pangkal ini juga bisa memuat sebuah istilah atau pengertian yang biasa dalam dunia matematika yang disebut dengan aksioma atau postulat. Dalam pelaksanaannya, mengajar dengan pendekatan deduktif akan lebih banyak memerlukan waktu daripada mengajar dengan pendekatan induktif. Tetapi bagi kelas rendah atau kelas yang lemah, pendekatan induktif ini akan lebih memudahkan murid menangkap konsep yang diajarkan. Sebaliknya, kelas yang kuat akan merasakan pengajaran dengan pendekatan induktif bertele-tele. Kelas ini lebih cocok diberikan pelajaran dengan pendekatan deduktif. Ada juga nih yang disebut dengan pendekatan spiral. Pendekatan spiral itu apa sih? Pendekatan spiral pada pembelajaran matematika yaitu konsep yang tidak diajarkan dari awal sampai akhir secara sebagian-sebagian atau berulang-ulang atau dalam selang waktu yang terpisah-pisah. Tetapi dalam pembelajaran, mula-mula konsep tersebut dikenalkan dengan cara dan dalam bentuk sederhana yang makin lama makin kompleks dan dalam bentuk abstrak. Pada akhirnya digunakan bentuk umum dalam matematika di antara selang waktu yang terpisah itu diberikan konsep-konsep lain. Nah, contohnya nih, misalnya dalam pembelajaran konsep A di selang waktu pertama, konsep A dikenalkan dalam sebuah topik dengan cara intuitif melalui benda-benda konkret atau gambar-gambar sesuai kemampuan siswa dan konsep A dinyatakan dengan notasi simbol yang sederhana. Setelah selang waktu itu selesai, pembelajaran dilanjutkan dengan konsep-konsep lain seperti misalnya konsep B dan C. Mungkin konsep A dengan notasi yang sederhana itu digunakan dalam konsep B dan konsep C. Di selang-selang waktu yang terpisah selanjutnya konsep A diajarkan lagi yang makin lama semakin kompleks dan lebih abstrak yang akhirnya menggunakan notasi umum yang digunakan dalam matematika. Nah, dari
Permisalan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan spiral ini merupakan suatu prosedur pembahasan konsep yang dimulai dengan cara sederhana dari konkret ke abstrak, dari cara intuitif ke analisis, dari penyelidikan atau eksplorasi ke penguasaan, dari tahap paling rendah hingga tahap yang paling tinggi dalam waktu yang cukup lama dan dalam selang-selang waktu terpisah-pisah. Pendekatan spiral sangat sesuai dengan perkembangan psikolog anak. Dengan demikian, prinsip psikolog terpenuhi. Kelemahannya, ada kelemahannya nih. Dari pendekatan ini adalah memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan suatu konsep. Ini memungkinkan bagi siswa-siswa pandai mengalami kejenuhan belajar. Namun, bagi siswa-siswa yang kurang, mungkin ini akan menjadi lebih baik karena para siswa akan lebih mengerti karena diajarkan secara selang waktu atau bertahap-tahap. Yang keempat, itu ada pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah landasan konseptual, yaitu pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri. Konsep mendasar dalam pembelajaran matematika menurut konstruktivis adalah suatu pendekatan dengan sebab tak terduga sebelumnya dengan suatu keterkaitan yang cerdik dalam mempelajari karakter, kejadian, cerita, dan implikasinya. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu apersepsi, eksplorasi, diskusi, dan penjelasan konsep, serta pengembangan dan aplikasi. Tahap yang pertama yaitu apersi, yaitu siswa didorong agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering ditemui sehari-hari dengan mengaitkan konsep yang akan dibahas. Yang kedua, tahap kedua yaitu eksplorasi. Siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang guru. Kemudian secara berkelompok didiskusikan dengan kelompok lain. Secara keseluruhan, tahap ini akan memenuhi rasa keingintahuan siswa tentang fenomena alam di sekelilingnya. Yang ketiga ada diskusi dan penjelasan konsep. Siswa itu diberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan dari guru, maka siswa membangun pemahaman baru tentang konsep yang dipelajari. Hal ini menjadikan siswa tidak ragu-ragu lagi tentang konsepsinya. Yang keempat yaitu pengembangan dan aplikasi. Guru itu harus berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat mengaplikasikan pemahaman konseptual, baik melalui kegiatan atau pemunculan dan pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu di lingkungannya. Hal ini tercermin bahwa matematika hanyalah alat untuk berpikir. Fokus utama mengajar matematika adalah memberdayakan siswa untuk berpikir, mengkonstruksi pengetahuan matematika yang pernah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Yang selanjutnya ada pendekatan realistik. Pendekatan realistik atau realistic mathematics education adalah salah satu paradigma dalam pembelajaran matematika telah banyak mengaruhi program pembelajaran matematika di beberapa negara. Ada 5 strategi utama dalam kurikulum matematika realistik. Yang pertama ada didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika.
Yang kedua ada perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga ada sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Nah, dalam artinya ini siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin berupa algoritma, rule, atau aturan sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat adalah interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima ada intertwining atau membuat jalinan antar topik atau antar pokok bahasan. Kelima, prinsip pembelajaran menurut filosofi realistik ini yang menjiwai setiap aktivitas pembelajaran matematika. Ada beberapa rambu-rambu ketika kita melakukan penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan realistik, yaitu yang pertama adalah bagaimana guru menyampaikan matematika konseptual dengan sebagai starting pada pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar proses algoritma, simbol, dan skema dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai kepada matematika formal. Yang ketiga ada bagaimana guru memberikan atau mengarahkan kelas, kelompok maupun individu untuk menciptakan free production, menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan pemecahan masalah. Problem atau masalah adalah suatu kesenjangan atau gap antara di mana Anda berada sekarang dengan tujuan yang Anda inginkan, sedangkan Anda tidak tahu proses apa yang Anda kerjakan. Nah, pemecahan masalah ini mengandung pengertian sebagai proses berpikir tingkat tinggi dan mempunyai peranan yang penting dalam pembelajaran matematika. Ada 4 langkah penyelesaian pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu memahami masalah. Syarat kedua atau langkah kedua yaitu merencanakan penyelesaian. Nah, langkah ketiga yaitu melaksanakan perhitungan. Nah, langkah terakhir yaitu memeriksa kembali proses dan hasil. Nah, ngomong-ngomong tentang pemecahan masalah ini tidak bisa lepas dari tokoh utamanya yaitu George Polya. George Polya menyatakan bahwa dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Ini ada nih strategi pemecahan masalah. Yang pertama yaitu strategi act it out. Strategi ini membantu siswa dalam proses visualisasi masalah yang tercakup dalam soal yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, strategi ini dilakukan dengan gerakan-gerakan fisik atau menggerakkan benda-benda konkret. Gerakan ini dapat membantu atau mempermudah siswa dalam menemukan hubungan antara komponen-komponen yang tercakup dalam suatu masalah. Yang kedua ada membuat gambar atau diagram. Strategi ini membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah, sehingga hubungan antar komponen dan masalah tersebut dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga yaitu menemukan pola. Kegiatan matematika yang berkaitan dengan proses menemukan suatu pola dari sejumlah data yang diberikan dapat dilakukan melalui sekumpulan gambar atau bilangan. Yang keempat yaitu membuat tabel. Strategi membuat tabel ini yaitu mengorganisasi data ke dalam suatu tabel yang dapat membantu kita dalam mengungkapkan suatu pola tertentu. Yang kelima yaitu memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Strategi ini dilakukan bersamaan dengan strategi mencari pola dan menggambar tabel. Dalam menggunakan strategi ini, kita mungkin tidak perlu memperhatikan keseluruhan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keenam yaitu tebak dan periksa atau guess and check. Strategi ini menebak
yang didasarkan pada alasan tertentu serta kehati-hatian. Yang ketujuh ada strategi kerja mundur suatu masalah. Itu kadang-kadang disajikan dalam suatu cara, sehingga yang dapat diketahui ini sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu, sedangkan komponen yang ditanyakan merupakan komponen yang seharusnya muncul lebih awal. Yang keempat yaitu menentukan yang diketahui, yang ditanyakan, dan informasi yang diperlukan. Yang kesembilan yaitu menggunakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka, banyak sekali ditemukan dalam buku-buku matematika sekolah dasar. Walaupun strategi ini merupakan sering digunakan, akan tetapi pada langkah awal anak seringkali mendapat kesulitan untuk menentukan kalimat terbuka yang sesuai. Yang ke-10 yaitu mengubah sudut pandang. Nah, strategi ini digunakan setelah kita gagal untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan strategi lainnya. Waktu kita mencoba menyelesaikan masalah, sebenarnya kita itu sudah mulai dengan suatu pandang yang tertentu atau mencoba menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Ini ada pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan konstekstual atau CTL. Pendekatan CTL ini apa sih? Pendekatan CTL yaitu proses pembelajaran holistik dan bertujuan memberikan motivasi siswa untuk memahami inti materi pelajaran dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Konteks kehidupan sehari-hari ini sangat mudah didapat dimulai dari lingkungan sendiri, bahkan lebih mudah dibandingkan biaya pembuatan media, alat peraga, dan sebagainya. Pada dasarnya, konsep belajar yang dibuat oleh seseorang guru dengan menghadirkan kondisi dan situasi dunia nyata ke dalam kelas, itulah yang disebut dengan pembelajaran konstekstual. Proses belajar menggunakan konstekstual ini akan terasa lebih alamiah dan bermakna bagi siswa, terutama siswa tunagrahita, baik ringan maupun sedang, karena siswa mengalami sendiri dalam proses pembelajaran. Pendekatan-pendekatan pembelajaran matematika maupun yang umum bisa dilakukan disesuaikan dengan jenjang maupun tingkat dari anak tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.